Halo coy, kembali lagi bersama saya Betel. Anak ada? Ada Berapa? satu, Anaknya satu, bapaknya? bapaknya tiga. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya coy. Thank you. Di sejumlah daerah di Nusantara, tradisi dabus masih dapat ditemui. Di Maluku Utara, warga mengenalnya sebagai dabus atau badabus atau taji besi. Selain syarat makna keagamaan, ritual ini juga lekat dengan tradisi perang melawan penjajah. Selain Maluku Utara, dua daerah lain, Banten dan Aceh juga dikenal terdapat tradisi dabus. Tak mengherankan, sebab ritual ini tak terlepas dari penyebaran agama Islam awal. Sebelum belajar Islam secara kafah, para pemeluk Islam dikenalkan dengan kebudayaan terlebih dahulu, tentunya budaya yang tak terlepas dari nilai-nilai Islam itu sendiri. Di beberapa wilayah di Malut, termasuk Ternate, Tidore, dan Makian, dabus dilaksanakan dalam rangka memperingati hajatan tertentu, naik haji, orang meninggal, hingga pengobatan secara keagamaan. Pelaksanaan ritual dabus itu sendiri dipimpin oleh seorang ahli yang disebut Syekh. Menurut Haji Ridwandero, salah seorang Syekh, dabus adalah ritual keagamaan yang mulanya berawal sebagai wirid sang Syekh untuk mencapai tingkatan iman dan takwa kepada Sang Pencipta. Masyarakat yang hendak menggelar dabus akan menghubungi seorang Syekh. Sang Syekh sendiri harus memiliki jamaah zikir yang mengiringinya ketika melakukan ritual dabus. 3 hari sebelum digelarnya dabus, seorang Syekh harus menjaga kalbu, pikiran, dan tindakannya agar selalu bersih dan positif. Bahkan ia disarankan untuk berpuasa dalam 3 hari tersebut. Ritual dabus sendiri menggunakan benda tajam berupa bilah besi runcing yang ditusukkan ke dada. Diperlukan perlindungan yang benar untuk menghindari terjadinya hal-hal yang membahayakan nyawa pelaku dabus. Perlindungan tersebut bukan berupa alat-alat keselamatan, namun berupa doa dari sang Syekh. Gelaran dabus diiringi dengan pembacaan ayat-ayat Al-Quran dan puji-pujian kepada Allah, serta tabuhan rebana. Pelakunya bisa siapa saja, bahkan perempuan, asalkan seorang muslim dan dalam kondisi bersih lahir batin. Mereka juga wajib berwudu terlebih dahulu. Sebelum melakukan dabus, para pelakon diharapkan tidak melakukan hal-hal yang melanggar syariat agama. Seperti halnya para syekh, pelakon juga diharuskan menjaga kebersihan hati dan perilakunya. Sebelum melakukan dabus, pelakon berjalan jongkok untuk menghampiri dan menyalami syekh. Sang Syekh lalu menyerahkan alat dabus yang disebut alwan dan mengasapi si pelakon dengan asap kemenyan yang telah dibakar sebelumnya. Alwan merupakan bilah besi sepanjang kurang lebih 30 cm dan bermata runcing. Ujung alwan lainnya ditutupi kayu, sekepalan tangan dihiasi rantai besi yang menghasilkan bunyi-bunyi gemerincing. Pelakon kemudian menggoyangkan badannya ke kanan dan ke kiri beberapa kali, lalu mengusapkan alwan tersebut dari pundak kanannya ke atas kepala dan kemudian turun ke pundak kiri. Ia lantas mengangkat alwan yang ada di kedua tangannya dan menghujamkan ke dadanya beberapa kali sebagai percobaan. Sebelumnya, sang Syekh telah melakukan percobaan tersebut dengan menikam dirinya sendiri. Setelah itu, pelakon mulai berdiri dan menikamkan alwan ke dada, bahkan pahanya, sembari menari-nari sebagai tanda bahwa dabus telah dimulai. Trandandandandang. Rata-rata pelakon melakukan dabus selama 5 hingga 10 menit. Semakin lama, intensitas dabus makin meningkat, di mana pelakon yang awalnya berhati-hati dalam melakukan dabus, lama-kelamaan makin aktif dan liar gerakannya. Beberapa dari mereka ada yang meninggalkan baju dan bertelanjang dada lantaran berkeringat deras. Meski bilah besi bermata runcing yang digunakan untuk menusuk tubuh amatlah tajam, anehnya dalam sejarah ritual dabus, tak ada seorang pun yang pernah terluka parah. Terkadang hanya berupa luka lecet yang mengeluarkan sedikit darah. Logikanya, ditusuk benda setajam itu pada titik vital tubuh
tentu bisa mengakibatkan kematian, namun tidak bagi pelakon. Kebanyakan orang awam mengira bahwa pelakon dabus berada dalam kondisi kerasukan atau tak sadarkan diri saat menusuk dirinya. Namun justru pelakon harus dalam kondisi sadar, sebab tujuan dari melakukan dabus adalah menyucikan dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Beberapa pelakon yang melakukan aksi dabus ini merasa dirinya tenang, damai, dan hilang aura negatif dalam diri, seperti sifat iri, sombong, dan dengki. Salah satu fungsi dabus yang mungkin tak banyak diketahui adalah sebagai instrumen perang, khususnya dalam mengusir penjajah di tanah Malut. Salah satu bentuk kehebatan berperang zaman silam adalah kemampuan melakukan dabus. Tetap lestarikan adat dan tradisi ya teman-teman, karena itu adalah budaya leluhur kita. Sampai di sini saja perjumpaan kita ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.